Hai guys, kembali lagi sama aku. Nah, pada kesempatan vlog kali ini aku mengambil temanya tuh tema sekolah. Jadi aku masih pakai seragam sekolah. Dan pada vlog kali ini aku nggak cuman sendirian, aku membawa teman-teman aku. Yang pertama ada si paling atlet nih. Halo. Oke, lanjut. Kita nggak cuma berdua ya Will ya. Enggak. Jadi kita juga ada teman-teman lainnya. Nah, Kira-kira kita nyari siapa lagi ya? kira-kira siapa ya? Gimana kalau kita nyari teman kita yang paling cool? Oke, boleh, ayo. Di mana ya dia ya? Oh, itu dia Will. Halo dong ke kamera. Tuh, dia kalau disapa cuman Terus kita lanjut. Siapa lagi ya? Si? Oh, si suka tidur. Suka tidur. Oke. Semoga dia di sini ya. Ini gak sih Will? Bangun guys. Halo. Say halo. Halo. Nah, oke. Kira-kira siapa lagi Will? Yang nilainya sering bagus dulu. Nilainya sering bagus. Coba di kelas kali ya. Oke, kita udah masuk ke kelas. Kira-kira ada siapa? Oh iya, ada titipan untukmu. Oh, buat aku? Iya. Oke, terima kasih. Jadi aku ada titipan. Lanjut, yang terakhir ada satu lagi. Wah, itu. Dia sukanya belajar terus. Sini, kumpul sama kita. Nah, gimana guys? Vlog kali ini rame kan? Jadi, kami dari kelompok 2. Sebenarnya ini adalah pekerjaan kelompok. Jadi vlogku kali ini berkelompok. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini? Ya, saksikan aja ya nanti. Bye-bye! Selamat pagi anak-anak. Jadi Bapak akan mengingatkan bahwa akhir tahun ini akan ada bazar yang produknya itu berupa lilin aromaterapi yang menggunakan bahan herbal dan akan kalian jual. Jadi kalian harus mengerjakan ini dalam kelompok berisikan anggota 6 orang. Jadi silakan kalian membentuk kelompok beranggotakan 6 orang. Kalian udah kelompokan belum? Belum. Kelompokan sama kita mau nggak? Ayo. Dua-dua nih. Ini pas nih 6 orang. Oke. Tapi barang apa aja yang kita butuh buat stand basar nanti? Mending tanya bapaknya gak sih? Pak, mau nanya dong, untuk basar akhir tahunnya butuh apa aja ya Pak? Jadi yang harus kalian siapkan itu adalah yang pertama adalah produknya, lalu BNP poinnya, yang ketiga iklannya yaitu iklan dan poster ya. Yang keempat stand. Nah itu jadi kalian yang harus persiapkan. Mending kalian ambil kursi gak sih? Buat diskusinya. Jadi untuk aromanya terapinya bagusnya apa ya Bapak? Ini bebas kan sih tadi? Mawar. Herbal sekarang. Katanya sih mawar sih itu ya, bisa pakai laut ya. Makanya Batu basar, diekstrak ya? lo basar kita tuh masih berapa minggu lagi, jadi nanti keburu hilang loh. Kalau pelatih gimana? Sama nggak sih? Sama, karena mereka jenis bunga. Herbal Semarang apa ya? Sebenarnya gimana sekarang? Jadi juga cepat hilang baunya. Kayak kurang enak dari Baunya sebelumnya. kurang ya? Enak apa manis nggak sih? Oh iya, mana sering buat makanan ya. Jadi kan apa aromanya lebih tahan lama gitu ya. Cari di mana ya? Ya mana sih di pasar? Pasar. Di warung aja, di warung dekat rumahku. Pasar, mau di pasar. Iya, pasar Ya. dekat Tugu Muda itu. Pasar dulu. Pasar dulu. Di sana. Mau nyoba di situ. Tapi kita kumpul di sekolah dulu ya. Soalnya aku nggak tahu itu di mana. Oke, oke. Boleh. Terus kita mau jam berapa ke sana? Dari sekolah maksudnya? Pagi aja Mau di ya, sekolah? jam 8. Iya. Kepagian nggak? Enggak sih. Enggak sih. Tapi Sabtu besok jam 8 pada kosong kan? Kosong. Iya, kosong. Berarti kita jam 8 dari sekolah kan? Iya, oke. Kumpul sekolah ya? Iya. Oke. Oke, sampai sekolah. Oke, guys. Iya, guys. Untuk bahan-bahan besok mau beli apa aja ya? Kan Kata dulu kita deh. mau aromanya ke ayu manis ya. Mending beli bubuknya aja. Bubuk kayak manis. Secukupnya aja beli. Yang itu nggak sih?
yang wadahnya warna kuning itu. Cukup sih. Apa lagi ya kopi lilin? Sumbu. Oh iya, sumbu lilinnya ya. Lalu kita butuh Kasih pewarna biar menarik. benar-benar. Apa lagi ya? Tempatnya gimana kalau gelas roti kecil-kecil? Kayaknya menarik gak sih? Kalau buat lilin. Lalu gimana kalau temanya kita tuh ice coffee latte? Kan lucu itu. Kayak Boleh ada sih, gradasi. boleh sih. Jadi warnanya coklat sama putih. Nah, benar. Itu mau ada yang kayak ice cupnya gitu di atasnya atau cuman kopi aja? Ya, ada Harus ice-nya. ada ice-nya. Kita pakai ice-nya pakai jelly wax aja. Untuk isinya kita pakai soy wax. Boleh. Produknya jangan lupa kasih nih apa pengenal dari kelompok kita, kayak stiker apa logo. Oh iya ya, stiker. Untuk jumlahnya bikin dikit aja dulu nggak sih? Iya, benar, takutnya Nggak terjual habis ya. Mending bikin 4 aja ya. Cukup sih. 4 pieces aja. Saatnya istirahat. Udah istirahat? Yaudah ya, istirahat. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami dan atas penyertaan-Mu selama hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh dengan kerinduan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah kami agar Ia menuntun pikiran dan perasaan kami, memurnikan niat kami, dan meneguhkan iman kami dalam doa-doa permohonan yang akan kami haturkan kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon penyertaan-Mu agar ujian praktik yang kami jalani hari ini berjalan dengan lancar. Berilah kami ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri dalam menyampaikan yang terbaik. Jauhkanlah kami dari rasa gugup dan kesalahan yang tidak perlu. Semoga setiap usaha dan persiapan kami membuahkan hasil yang baik. Kami serahkan seluruh proses ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam diri kami semangat gotong royong untuk saling membantu, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab. Bimbinglah kami agar mau saling mendukung, bahu-membahu, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Jagalah persatuan kami supaya tetap rukun, kompak, dan saling menghargai dalam perbedaan. Kuatkan komitmen kami untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semoga melalui kerjasama yang tulus, kebersamaan kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, ajarilah kami untuk melihat keindahan dan nilai kebaikan yang Engkau tanamkan dalam setiap budaya lokal. Berikan kami hati yang rendah untuk menghormati tradisi setempat tanpa kehilangan iman dan kasih kepada sesama. Bimbinglah kami agar mampu hidup berdampingan dengan pengertian, toleransi, dan damai. Kiranya sikap dan tindakan kami mencerminkan kasih Kristus dalam menghargai perbedaan budaya di sekitar kami. Pakailah kami menjadi berkat yang menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman. Tanamkanlah dalam hati kami sikap peduli, peka, dan mau berbagi dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajarlah kami untuk saling menolong dan mengasihi tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun keadaan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menunjukkan kasih melalui perbuatan nyata setiap hari. Kuatkanlah kami supaya tidak acuh terhadap penderitaan dan kesulitan yang dialami sesama. Semoga kepedulian terhadap sesama semakin mempererat persaudaraan dan membawa kedamaian bagi semua orang. Yang Maha Esa, kami mohon kepadamu agar kehidupan bermasyarakat kami selalu dipenuhi dengan kedamaian dan keharmonisan. Jauhkanlah kami dari segala bentuk konflik, perpecahan, dan kesalahpahaman. Tanamkanlah dalam hati kami sikap saling menghargai, toleransi, dan kepedulian satu sama lain. Bimbinglah kami agar mampu menyelesaikan setiap perbedaan dengan bijaksana dan penuh musyawarah. Semoga lingkungan kami menjadi tempat yang aman, rukun, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan tulus dan kerendahan hati. Kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebenarnya apa sih pertempuran 5 hari di Semarang itu? Pertempuran 5 hari Semarang adalah pertempuran pada masa revolusi fisik atau awal kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Gitu ya. Siapa saja sih yang terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang ini? Nah, jadi pertempuran 5 hari Semarang terjadi akibat adanya penolakan tentara Jepang yang menolak menyerahkan senjata mereka, serta gugurnya seorang dokter yang bernama Karyadi saat dalam melakukan pemeriksaan reservoir Siranda. Untuk tokoh yang terlibat yaitu ada Dr. Karyadi yang tewas saat berusaha melakukan pengecekan reservoir Siranda. Kemudian ada Mr. Wongsonegoro yang sedang berusaha melakukan perundingan dengan Jepang tetapi sempat diamankan oleh Jepang, dan Kasman dan Mr. Sartono sebagai perwakilan Indonesia yang berunding dengan komandan tentara Jepang yaitu Letkol Nomura untuk mengakhiri 5 hari pertempuran di Semarang. Lalu ada Dr. Suranti yang merupakan istri dari Dr. Karyadi yang berusaha mencegah suaminya yaitu Dr. Karyadi untuk memeriksa reservoir Siranda karena saat itu situasinya sedang memanas dan berbahaya. Kemudian ada Sudanko Mirza yang merupakan komandan kompi PKR di Semarang sekaligus pejuang yang aktif dalam pertempuran melawan Jepang untuk merebut senjata. Yuk guys, habis ini kemana kita? Kita ke pasar, kita Ayo, sebelahan. let's go. Dadah. Oke guys, jadi kita udah sampai di pasar ya. Jadi ini pasarnya. Bye bye, kita cari bahan dulu ya. Oke guys, jadi bahan-bahannya udah kita temuin semua. Waktunya besok kita tinggal bikin lilinnya. Oke guys, jadi hari ini kita udah siap buat bikin lilin aromaterapinya. Dan untuk bahan-bahannya yaitu, oke guys, jadi untuk alat dan bahannya yang pertama ada jelly wax, lalu ada soy wax, pisau, terus ini ada krayon untuk pewarnanya, ada wadah lebar, ada 2 mangkok, lalu ada ini untuk tali untuk sumbunya, lalu ada bubuk kayu manis, sendok, ada gelas loki, panci, dan pastinya ada kompor. Vio, kan ini kita bikin lilin aromaterapi ya. Gimana kalau kita bikin komunitas pembuat lilin aromaterapi? Emangnya kenapa bikin komunitas gitu? Kan kalau kita bikin komunitas, kita bisa lebih kenal banyak orang dari komunitas itu yang juga pecinta atau pembuat lilin aromaterapi kan? Oh iya ya, tapi namanya bagusnya apa ya? Gimana kalau Puspaloka Aroma? Kayak masih nyambung sama lilin aromaterapi nggak sih? Iya ya, nyambung sih. Yaudah bikin yuk. Yuk. Ya kamu nulis apa? Enggak, aku tadi penasaran aja kira-kira itu energi ya, energi panasnya yang kita belajar di fisika kemarin toh, pengen aku terapin. Kamu udah ngitung sampai mana?
Udah sampai totalnya sih dapatnya 28.400 Jul. Tinggi banget, lumayan. Tapi keren ya, kita melelehin pakai kompor gitu. Terus akhirnya kita cuma nunggu bentar langsung jadi leleh gitu ya. Perubahan energinya cepet banget ya. Karena memang titik lelehnya rendah, cuma 52 derajat. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana melakukan perhitungan kalor, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan perhitungan kalor pada SoyWax. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui massa dari benda itu. Massa lilin yang kami pakai adalah 100 gram, dengan suhu awal 0 derajat Celcius dan suhu akhir 52 derajat Celcius. Lalu, untuk kalor jenis SoyWax-nya adalah 2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu, kalor lebur SoyWax itu 180 Joule per gram. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan Q1, yaitu kalor untuk menaikkan suhu pada saat benda masih berbentuk padat. Nah, Q1 itu tinggal dikalikan massa dikali kalor jenis dikali sama delta T. Nah, massanya kita masukkan, kalor jenisnya kita masukkan, dan delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Maka kita dapatkan 10.400 Joule. Nah, langkah kedua adalah menentukan Q2, yaitu kalor untuk meleburkan SoyWax. Dengan rumus Q2 sama dengan massa dikali kalor lebur SoyWax. Nah, kita kalikan 100 dikali 180, kita dapatkan 18.000 Joule. Langkah ketiga adalah menentukan Q total atau kalor total dengan cara menambahkan Q1 ditambah Q2, lalu kita dapatkan 28.400 Joule. Mudah kan? Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Selamat pagi anak-anak, jadi kalian akan melanjutkan membuatkan poster dari lilin aromaterapi yang sudah kalian kerjakan. Bikin poster lilin aromaterapi yuk. Kalian belajar pakai bahasa Inggris buat ulangan bahasa Inggris. Ya, boleh tuh. Ayo. Okay guys, for our poster, what style should we use? Should we make it traditional or modern style? Honestly, I think modern is better. Why? Modern posters are simple, neat, and easy to read. Because modern posters had clean design, clear text, and no unnecessary decorations that can distract viewer. Yeah, and modern design more look attractive. If someone sees it online, they'll be interested to check it out. I don't really agree. Our candle is made from cinnamons, which is natural ingredients. So I think a traditional design fit more better our product. True, traditional design give off a warm and calm feeling. Because traditional design poster use warm colors which make us feel calmer. It also make the candy feel more authentic and handmade. Okay, but if we use traditional style, won't it look old-fashioned? Not really. Traditional doesn't always mean old. It can still look nice if we choose the right colors and patterns. But modern design makes information clear, like the price and slogan, so customer won't get confused from seeing our poster. Traditional poster can you show in information and just in a different way with softer colors and natural image. I'm just worried that traditional style won't attract young people like us. And I'm worried modern style will make it look like a normal candle. Nothing special, bro. Guys, what if we combine both styles? Combine both? What do you mean by that? Like we use modern layouts, so it looks clean, and we add traditional elements like cinnamon's illustration or natural colors. So the poster is still look clean, but not too plain. Exactly. It stays modern, but it also shows the traditional and the natural side of the candles. That actually sounds interesting. We can use modern fonts, but add earthy colors like brown or green, maybe. Yeah, maybe a traditional pattern on the background, but not too much. I like that idea. Customer can refill the candle
and is natural, but the design is still fresh. So the poster won't be too modern and too traditional, it's balanced. Yeah, and we can still show important information clearly, like the price and our contact number. Plus, it can attract both young customers and people who like traditional products. So we agree to combine modern and traditional design. That way our poster look attractive, clear, and still represent the natural cinnamon candles. Agree. Guys, karena udah pada istirahat kan? Mending sekarang kita langsung bikin poster deh, nggak sih? Biar tugasnya cepat selesai. Boleh. Ini kan kita kan orang Semarang gitu ya. Biar melestarikan budaya dan bahasa, gimana kalau kita pakai bahasa Jawa posternya? Boleh sih, apalagi kan kita kearifan lokal juga ya. Boleh sih. Oke. Mending tulisannya gimana ya baiknya? Kalau lilin aromaterapi kan cenderung Ini kan tadi Vano bilang ada unsur Semarang gitu kan. Mending pakai yang tulisannya kan fontnya kan ya ini nggak sih? jadul. Ya kayak vintage Ya, gitu nggak sih? Jadul gitu ya berarti ya. Iya. Tapi kita nulis dulu nggak sih? Kalau lilin aromaterapi itu identik sama anget nggak sih? Jadi kita nulisnya ini. Oh, tidak kelihatan. Rasa anget Gini kan? boleh. Mas sama nenangin juga nggak sih? Menangke ya? Iya, nangke. Ayam ke. Gini nggak sih? Oke. Gila, capek banget tadi. Tapi sekarang udah enakan. Aroma kayu manisnya bikin betah ya. Teh angetnya juga pas banget. Dari semua itu, kita belajar bahwa gotong royong bukan sekedar nilai tetapi kebutuhan. Saat melangkah sendiri terasa berat, kebersamaan menjadi tempat untuk saling menguatkan. Dalam kesatuan, kerjasama, dan rasa kekeluargaan, kita menemukan bahwa perjuangan tidak harus dijalani sendirian. Dari kebersamaan, kesatuan, dan rasa kekeluargaan, kita belajar menjadi pribadi yang peduli dan saling menguatkan. Karena pada akhirnya, bersama-sama kita bisa bertahan, tumbuh, dan melangkah lebih jauh.